Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Endang Nuryadin, Kasatlak SMP 242 Jakarta di Endang Jaya Dinata Channel. Pada sore kali ini saya akan mencoba membuat tutorial penyusunan SKP tahun 2022 sesuai Permen RB nomor 6 tahun 2022. Perubahannya lebih mudah dari SKP tahun 2021 yang dibagi menjadi dua, yaitu ada periode Januari sampai Juni, ada periode Juli sampai Desember, atau ada konversi atau integrasi. Tugas kita semua, tugas Bapak Ibu yang sudah menyusun SKP awal tahun 2022 kalau di Jakarta di Simpeg, di Sistem Kepegawaian Jakarta awal tahun 2022 sesuai format yang lama. Nah, perubahan ke format yang baru, SKP yang baru, tanda tangan SKP tetap yang menandatanganin adalah pejabat lama. Ada edaran BAKN nomor 19 tahun 2022 dan diperjelas oleh surat edaran Sekretaris Daerah nomor 54 tahun 2022 untuk kenaikan pangkat dan untuk urusan pensiun telah menggunakan format SKP yang baru, yaitu format SKP nomor 6 tahun 2022. Karena ada format yang baru, maka kita harus menyesuaikan dokumen yang telah disusun di kinerja awal tahun yang lama ke dalam format yang baru. Jadi baru kita melakukan atau dokumen hasil evaluasi kinerja pegawai tahun 2022, tidak hanya PNS tapi untuk P3K kita susun. Kemudian di SKP yang baru ini ada dua aspek, bukan hanya kinerja saja tapi ada aspek perilaku. SKP yang tahun ini untuk guru sesuai Permen Pan RB nomor 6 tahun 2022 tidak terkait dengan angka kredit, jadi terpisah dengan angka kredit guru. Jadi lebih banyak kualitatif Bapak Ibu sekalian ya, bahwa kalimat jadi banyaknya kalimat, angka-angka sangat sedikit. Nanti saya akan berikan contohnya. Ini sebagai pengantar saja ya Bapak Ibu sekalian. Jadi intinya SKP yang tahun 2022 ini dibandingkan tahun 2021 sangat mudah. Itu saja ya Bapak Ibu. Mari kita simak format yang baru dan yang lama seperti apa cara penyusunannya. Terima kasih. Nih Bapak Ibu yang telah disusun waktu awal tahun. Nah, seperti ini yang disimpek. Nah, kita masuk di SKP, form SKP. Seperti ini Bapak Ibu ya. Nah, terus
kita ubah tahunnya. Ini Jakarta ya, menjadi tahun 2022. Ini untuk yang pegawai. Nah, di sini kita lihat telah disetujui atasan, kita klik. Nah, seperti ini. Seperti ini isinya Bapak Ibu. Katakan untuk saya sebagai Kasatlag, satu, kegiatan tugas jabatan yaitu menghimpun bahan dan menyusun rencana kegiatan dan anggaran sekolah, RKAS, BOP, dan BOS, serta pengembangan SMPN. Mana kita sebutkan Bapak Ibu ya, katakan sesuai tempat unit kerjanya. Berapa laporan di sini? Berarti harusnya 4 laporan. Ya, atau 4 triwulan. 4 triwulan SPJ, kualitasnya 100, kalau dulu waktunya katakan 12 bulan. Nah, dipindahkan ke format yang baru seperti ini. Nah, Bapak Ibu, format yang baru. Nah, kita lihat seperti ini. Nah, sasaran kinerja pegawai, pendekatan hasil kinerja kuantitatif bagi pejabat administrasi dan pejabat fungsional. Ini ya Bapak Ibu. Di sini nama siapa? Katakan yang dinilai saya sendiri, katakan Abdurrahman. Ini berapa sekian pangkat, penata tingkat 1 3D, jabatan Kasatlag, SMP, atau Kasubag, atau Kasih, unit kerja, mana SMP, atau Sudin, atau apa, disebutkan di sini. Nah, karena kita sebagai Kasatlag atau Kasubag, Kasatlag SMP, jabat penilai adalah Kasubag Sudin. Nah, siapa nih di Sudinnya? Jabatnya, nama, NIP, di sini kita ketikkan, pangkat golongan katakan pembina 4A, jabatan Kasubag Sudin pendidikan wilayah 1, 2 atau apa, Kota Jakarta Selatan. Di sini 1, rencana hasil kerja atasan yang diintervensi, yaitu sharing form agen perubahan tahun 2022 terlaksana sesuai target dan sasaran. Apa yang tadi kan di yang lama itu menyusun rencana kerja pelaksanaan anggaran sekolah SMPN, sebutin SMPN mana. Katakan saya SMPN 242 Jakarta sesuai dengan lingkup tugasnya. Kuantitasnya, jumlah draft, nota dinas laporan penyelenggaraan sharing form agen perubahan tahun 2022 ke 1 dan kedua, yaitu dibagi katakan ini sebenarnya agen perubahannya 1 sampai 4 karena 3 triwulan. Targetnya 4 laporan. Nah, terus kita ke ininya yang ke bawah. Mohon maaf. Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian mudah mengertinya untuk ini. Ini Bapak Ibu, mohon maaf agak ini. Nah, kualitasnya katakan kualitas. Ini kualitasnya tingkat kesesuaian draft nota dinas dengan NSPK yang berlaku, yaitu targetnya nggak usah 100%, beda dengan yang lama 100%. Cukup antara
90% atau 95%. Waktu, tingkat ketepatan waktu penyelesaian target sama dengan yang lama, kita sesuaikan ya, katakan 12 bulan atau per 4 triwulan, berarti 12 bulan. Yang selanjutnya ini pengelolaan administrasi sekolah. Nah, administrasi sekolah itu terdiri dari kepegawaian dan yang lain-lain. Di sini diketikkan lagi kembali. Nah, terus rencana hasil kerja atasan yang diintervensinya, surat yang ditindaklanjuti oleh sub bagian pegawai pada aplikasi Office. Kualitasnya berapa persen? Kualitasnya di sini persen. Katakan kalau kuantitas berapa persen di sini, kuantitas atau banyaknya. Nah, katakan mengelola ijazah kelas 9 tahun pelajaran sekian, sejumlah siswa katakan 290. Kualitasnya ya 90%. Waktu katakan 2 bulan. Di sini bisa ditulis 2 bulan. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, terus langsung ke lampiran SKP. Lampiran SKP-nya seperti ini, sangat simpel sekali. Mohon maaf, tadi di SKP penilaiannya, kita kembali lagi. Periode penilaiannya di sini. Penilaiannya 1 Januari sampai 31 Januari 2022. Lanjut para sahabat, para saudara, untuk mengisi rencana hasil kerja yang berikutnya, yaitu yang kedua. Lanjut yang kedua, para sahabat, rencana kerja hasil kerja ini itu memang harus terkait dengan kinerja atasan kita, yaitu Kasubag, suku dinas pendidikan. Harus terkait dengan kinerja pimpinan kita Kasubag, Sudin Pendidikan. Nah, di sini berikutnya kita tinggal kopikan saja, atau di sini salah para sahabat. Jadi kita ketik di sini. Kita kopikan di sini. Di berikutnya di sini para sahabat. Tapi ini hanya contoh saja ya. Setelah ini selesai para sahabat, lanjut ke berikutnya lah. Katakan perilaku kinerja di sini. Oh ya para sahabatku, tadi kinerja harus terkait dengan kinerja pimpinan. Kalau kepala sekolah juga harus terkait dengan Kasudin, wakil, dan kepala sekolah dengan Kasudin. Kalau guru yaitu dengan kepala sekolah sendiri terkait dengan kinerjanya. Nah, di sini perilaku kinerja berorientasi pelayanan, memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat, ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan, melakukan perbaikan tiada henti. Katakan akuntabel, itu ekspektasi khusus pimpinan. Jadi pimpinan bisa menaruh ekspektasi kepada pegawai sesuai job
tugasnya. Akuntabel, melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegrasi tinggi, menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien, tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan. Ini ekspektasi khusus pimpinan. Di pimpinan menaruh atau menyimpan ekspektasi kepada bawahannya. Setelah ini selesai semua, para sahabat, ini ditandatangani oleh pimpinan, yaitu pada tanggal 2 Januari 2022. Nah, kalau kepala sekolah, wakil kepala sekolah yaitu di sini Kasudin pejabat penilainya. Kalau guru di sini pejabat penilainya adalah Kasih PTK. Kalau pegawai, katakan saya di sini yang tanda tangan adalah Kasubag, TU, suku dinas pendidikan wilayah 1 atau wilayah 2 Jakarta Selatan, Jakarta Timur. Nah, di sini pejabat, di sini pegawai yang dinilai. Nah, untuk isi rencana kinerja para bapak, para sahabat, ini sudah selesai. Lanjut ke lampiran SKP. Ini format yang baru. Di sini lampiran SKP ini periode penilaian 1 Januari sampai 31 Desember 2021. Sub ininya katakan kita kerja di mana, SMP 242 Jakarta atau SMP mana disebut, atau dinas pendidikan atau suku dinas. Nah, dukungan sumber daya yaitu dukungan sarana dan prasarana penunjang pekerjaan administrasi, ada komputer, ada printer, dan lain-lain, ada riso, ada fotokopi, mengikuti pelatihan terkait tata naskah dinas. Skema pertanggungjawabannya, kinerja pengadministrasi akan direvisi sebulan sekali atau 2 bulan sekali, akan diminta bukti fisik hasil kerja sebagai pertanggungjawaban target-target yang telah ditetapkan oleh pimpinan. Sini ditandatanganin Jakarta 2 Januari 2022, pejabat penilai siapa sesuai pejabat, kalau kepala sekolah yaitu Kasudin, kalau guru yaitu Kasih PTK, kalau pegawai struktural di lingkungan SMP, SMA, SMK yaitu Kasubag, TU, Kasubag suku dinas pendidikan, pejabat yang dinilai. Lanjut ke evaluasi kinerja pegawai, pendekatan hasil kerja kuantitatif, periode penilaian 1 Januari sampai 31 Desember 2022. Sini kalau pejabat penilai kepala sekolah, wakil kepala sekolah yaitu Kasudin, kalau guru yaitu Kasih PTK, kalau tenaga struktural atau Kasubag SMA, SMK, Kasatak SMP, staf SMA, SMK yaitu Kasubag suku dinas pendidikan wilayah 1 atau wilayah 2 Jakarta mana ya di sini. Nah, sini penilaian kerja organisasinya, jadi ada indikatornya, indikator individu, yaitu ada ini kategori baik. Ini yang format yang baru ya, sesuai Permen PAN RB nomor 6 tahun 2022. Seperti ini. Lanjut ke bawah. Ini kan seperti ini tadi, sharing form agen perubahan tahun 2021-2022 terlaksana sesuai target dan sasaran. Apa yang diinginkan, menyusun rencana kerja pelaksanaan anggaran sekolah SMP 242 Jakarta sesuai dengan lingkup tugasnya, kuantitas, jumlah draft, nota dinas yaitu 2 draft atau 2 laporan, atau yang jelas tadi
Kami tulis 2 draft, sebenarnya harusnya 4 draft, 4 triwulan. 1 draft nota dinas selesai, pimpinan bagus sudah menyelesaikan draft nota dinas dengan bahasa yang baik dan benar. Katakan yaitu menyusun nota dinasnya atau menyusun laporan SPJ-nya dengan bagus. Katakan kualitasnya, tingkat kesesuaian draft nota dinas dengan NSPK yang berlaku itu 90%. 90% draft nota dinas sesuai dengan NSPK yang berlaku. Nah, penilaian pimpinan evaluasinya secara umum draft nota dinas tidak memiliki kesalahan yang fatal, hanya ditemukan beberapa kesalahan penulisan, tingkatan atau penyusunan. Jadi di format yang baru itu banyak membuat kata-kata dengan baik. Jadi tidak banyak nilai-nilai atau angka-angka nilai. Seperti ini para Bapak, Ibu atau sekalian. Nah, kalau yang dulu, format yang dulu itu evaluasi ini sama dengan dulu katakan dulu itu list pengukuran. Yang dulu adalah pimpinan juga yang menilai. Kita lihat yang dulu ini yang tahun 2022, katakan ini menunggu list pengukuran, menunggu pimpinan ya seperti ini, menyusun rencana kerja pelaksanaan anggaran sekolah SMP 242 Jakarta sesuai dengan lingkup tugasnya dan 2 dokumen 100%. Nah, realisasinya 2 dokumen. Nah, kualitas mutunya pimpinan nanti memberikan 90% atau katakan 95, walaupun kualitas mutu di sasaran itu rencana sasaran 100%. Seperti ini Bapak Ibu sekalian. Lanjut ke format yang baru, ke ini penilaian evaluasi. Setelah ini selesai, ditandatanganin oleh pimpinan. Kita lihat di bawahnya oleh pimpinan sama. Ini 2 Januari pejabat penilai, kalau kepala sekolah yaitu Kasudin. Kalau guru kasih PTK, kalau struktural katakan yang Kasubag, Kasubag SMA, Kasubag SMK, Kasatag SMP, staf TU SMA SMK yaitu staf TU SMP. Katakan kalau TU SMP, staf TU SMP yaitu Kasubag TU Sudin, Kasubag Sudin. Kalau staf SMA SMK Kasubag TU SMP itu yang menilainya, yang menandatanganinya. Selanjutnya persis katakan ini seperti sasaran, kalau di yang lama itu list pengukuran ini ya. Setelah ini selesai para sahabat, lanjut ke dokumen evaluasi kinerja yang ada burung garudanya. Nah, seperti ini dokumen evaluasi kinerja pegawai periode 1 Januari sampai 31 Desember. Katakan yang dinilai sini Abdullah atau siapa namanya di sini, NIP sekian-sekian, pangkat penata tingkat 1-3D, jabatan Kasatag TU SMP, unit kerja mana bla bla bla. Nah, di sini pejabat penilai kinerja, katakan kalau kepala sekolah, wakil kepala sekolah di sini berarti mengetahui kasih PTK, pejabat penilai kinerja. Nah, yang bawahnya Kasudin. Evaluasi kinerjanya nggak ada seperti zaman dulu, ada nilai katakan 75, 82 dengan nilai-nilai. Sekarang dengan hanya capaian kata-kata baik sesuai kurva yang dievaluasi
kuantitatif tadi. Nah, sesuai kurva yang ada di sini. Sini kita lihat ada kurvanya kan posisi baik. Kategori baik ditandatangan oleh pimpinan di sini cukup. Kalau kepala sekolah dan wakil kepala sekolah hanya Kasudin, tidak nyampe ke kepala dinas untuk tahun ini di Jakarta, nggak seperti dahulu. Kalau guru cukup sampai kasih PTK. Kalau kepala Kasubag TU SMA, SMK, Kasatak SMP itu terus staf TU SMP di sini yang tanda tangan Kasubag suku dinas pendidikan. Kalau staf TU SMA SMK yang tanda tangan Kasubag SMA SMK yang bersangkutan di sini tertulis 2 Januari 2023, yang pegawai yang dinilai tertulis Jakarta 3 Januari 2023. Untuk format yang baru seperti ini para Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau yang 2021 ini adalah sama dengan PPK, Pak. Ini seperti ini, kita lihat bersama-sama format PPK yang tahun 2021 seperti ini. Kita lihat. Kita lihat para Bapak Ibu sekalian. Yang ada burung garudanya katakan gitu ya kalau dulu itu. Atau coba di sini. Mohon maaf agak lemot. Ini nggak bisa dibuka para sahabatku. Nanti kita coba dulu yang ada burung garudanya. Katakan atau di sini. Mohon maaf, ini PPK, format PPK kita ganti tahun 2021 ya. Ini. Nah, yang dulu seperti ini, Bapak Ibu ya, yang tanda tangan dulu kalau kepala sekolah ini Kasudin sampai kepala dinas. Nah, ada nilainya para Bapak Ibu ya. Ada orientasi pelayanan 92, sangat baik. 90 integritas, 90 baik. Komitmen 90 baik. Seperti itu. Nah, kalau yang baru sekarang seperti ini. Cukup dengan capaian kerja organisasi baik, pendekatan kinerja pegawai baik ditandatanganin pimpinan, ditandatangani yang bersangkutan. Demikian para Bapak, Ibu, para sahabat, tutorial atau cara penyusunan SKP yang baru dengan bahasa saya yang memang sangat sederhana. Mudah-mudahan Bapak Ibu dapat mengerti. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.